Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rihi wa khairi ma umirat bi wa na'udzubika min syarri hadzal rih wa syarri ma umirat bi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan hujan datang ini memberikan nilai keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah kebaikan atas angin yang cukup kencang ini, dan juga kebaikan apa yang Allah perintahkan terhadap angin itu, serta kita berlindung kepada Allah dari keburukan angin dan keburukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika terjadi hujan, kita perlu berdoa, dan juga kalau terjadi angin kencang, kita juga perlu berdoa. Jangan menyalahkan hujan, jangan menyalahkan angin, karena itu diperintahkan oleh Allah. Jangan mencela hujan. Sore-sore turun hujan. Kenapa hujan lagi? Kenapa hujan lagi? Kenapa angin cukup kencang? Gitu. Ini namanya adalah mencela ciptaan Allah. Mencela ciptaan Allah sama dengan mencela yang menciptakan hujan dan angin. Maka kita perlu sabar dan kita berdoa kepada Allah. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan manfaat. Kalau angin kencang, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, berdoalah. Ya Allah, saya mohon kebaikan dari angin ini dan berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Minimal begitu. Allah paham dengan bahasa Indonesia. Allah paham dengan bahasa Arab. Allah paham dengan bahasa hati kita. Namun yang terbaik adalah doa maksurat, doa yang memang lafaznya ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, masih kita melanjutkan kajiannya bersama, dan tadi kita sholat jamak ya, maghrib dengan isya, karena ada salah satu alasannya, yaitu hujan dan juga angin yang kencang. Maka dianjurkan, ini namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan mau diambil apa tidak terserah kita. Kalau saya diberi keringanan oleh Allah, ya sudah diambil. Karena itu melaksanakan perintah Allah, dan Allah suka kalau rukhsahnya diambil oleh hambanya. Sekali lagi, Allah suka untuk mengambil keringanan yang diberikan kepada hambanya. Kalau ada yang tidak melaksanakan, jangan dipermasalahkan, gitu ya. Kita sedang mengkaji ini juga pas materinya.
jangan mempersalahkan dan mempermasalahkan yang dilaksanakan oleh orang lain kalau itu wilayah ijtihadiyah, wilayah ijtihad. Tapi kalau dalilnya ada, maka harus meninggalkan hasil ijtihad. Ada hadisnya ada, laksanakan. Loh, sekarang kan sholatnya beda dengan zaman Arab. Zaman sahabat Nabi dulu kan masjidnya belum ada atapnya ya. Jadi kalau hujan, ya sudah basah kuyup. Sekarang kan sudah apa? Sudah kayak gini, nggak kehujanan gitu ya. Sekarang kalau dulu zaman perjalanan jauh Nabi naiknya onta. Jalan kaki, naik onta, ada jamaah, ada qashar. Sekarang naik pesawat. Sekarang ke luar negeri cukup 2 jam. Tidak perlu dijamaah. Nah ini wilayah ijtihadiyah. Silakan mau ambil yang mana. Kalau saya ambil, memang ada dasarnya kita laksanakan. Tetapi jangan suka berdebat dalam urusan agama. Yakin mana, laksanakan. Nanti Allah yang memberikan penilaian kepada kita. Dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Silahkan. Maka dalam pembahasan kali ini masih melanjutkan bab yang menjelaskan tentang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Berarti orang itu telah menjadikan sembahan dari selain Allah. Maka taatlah ulama dan umara terhadap dalam menghalalkan yang dihalalkan Allah. Taatlah kepada ulama dan umara dalam mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sebaliknya. Wa qala Abu Thalib ngan Ahmadin wa qila lahu. Alinea ke 1, 2, 3 ya. Berkata Abu Thalib dari Ahmad, dikatakan kepadanya, inna qauman yad'unal hadis wa yazhabuna ila ra'yi Sufyana wa ghairi. Sesungguhnya ada satu kaum yang mereka mengakui tahu tentang hadis, tetapi mereka lebih mengambil pendapatnya Sufyan dan juga pendapat yang lainnya. Faqala a'jabu liqaumin sama'ul hadisa wa araful isnada wa sahhatahu yad'unahu wa yazabu ila ra'yi Sufyan wa ghairi. Saya heran terhadap satu kaum yang mereka mendengarkan hadis, mereka mengetahui sanadnya, mereka mengetahui kesahihan hadisnya, tetapi mereka tinggalkan. Mereka tidak melakukannya, justru malah memilih pendapatnya Sufyan As-Tsauri. Siapa namanya? Sufyan As-Tsauri. Nanti dilihat ada sedikit biografinya. Tetapi mereka memilih pendapat ulama, maksudnya begitu. Mereka paham ada hadis, mereka paham ada sanadnya, mereka paham ada kesahihan hadis, tetapi mereka tinggalkan. Mereka memilih pendapat ulama. Nah, ini yang sedang dikritisi. Kalau ada Al-Quran jelas, kalau ada Al-Hadis jelas, ya, ada pendapat ulama. Pilih yang mana? Pilihnya adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ada sebagian kaum di zaman dahulu begitu, mereka paham itu, paham hadisnya,
tetapi mereka lebih memilih pendapat ulama. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut siapa? Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah akan menimpa kepada mereka yang menyelisihi atau menentang perintah Rasul. Ayusibahum azabun alim, atau yang kedua, akan menimpa kepada mereka siksa yang pedih. Dua ancaman dari Allah Ta'ala saat menentang perintah Rasul. Terjadi fitnah dan azab akan turun. Atadri mal fitnah? Nah, tahu nggak kamu apa yang dinamakan fitnah? Al fitnatu al kufru. Fitnah itu adalah keingkaran, kekafiran. Maka kalau kita terjemahkan fitnah itu keingkaran, ayat itu menjelaskan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, maka akan menimpa kepada mereka sifat keingkaran. Keingkaran pada orang yang menyelisihi perintah Rasul. Muncul fitnah di dalam dirinya. Qala Allah Ta'ala, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Fayada'ul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku mengetahui hadis yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'libuhum ahwa'uhum ila ra'yi. Mereka mengakui tahu ada hadis Rasul, tetapi hawa nafsu mereka lebih diikutinya. Lebih memilih ra'yunya, pemikirannya, lebih memilih akalnya. Ada hadis, ada akal. Ada hadis, ada pemikiran. Nah, ada orang tahu ini hadis Nabi, tetapi ditinggalkan. Lebih memilih akalnya, lebih memilih logikanya, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakaru dzalika anhu Syekhul Islam rahimahullahu taala. Syekhul Islam menjelaskan demikian. Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian juga. Bahwa ada sebagian yang mengetahui hadis dari Rasul tapi memilih pendapat orang lain. Ini yang sedang dikritisi. Kemarin kalau wilayah ijtihadiyah dipersilakan ikut ya. Wilayah ijtihad silakan ikut kepada pendapat ulama. Tapi hal-hal yang jelas dasarnya tidak ada taklid. Harus ngikut kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Qauluhu araful isnada. Nah, mereka mengetahui isnad, ai isnadul hadis wasahhatuhu. Maksudnya mereka tahu sanadnya hadis dan juga kesahihannya. Pernah saya sampaikan hadis itu paling enggak ada 3 komponen ya. 3 komponen. Satu sanad ya. Ingat-ingat. Hadis itu paling enggak ada 3 komponen. Sanad,
matan, rawi ya. Sanad, matan, rawi ada 3. Dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno, maksudnya seperti ini ya, kitab kuning, sanad itu biasanya dijelaskan panjang, anfulan, anfulan, anfulan sampai lama sekali, sampai kadang sampai berbaris-baris, dijelaskan itu. Nah, sampai terakhir dari sahabat, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini namanya sanad. Urutan orang-orang yang jalur dulu yang mendengarkan hadis dari Rasul. Jadi Rasul bersabda, sahabat mendengarkan, sahabat menyampaikan, nanti ada yang mendengarkan menyampaikan lagi, ada yang mendengarkan terus kayak gitu. Urut-urutannya kayak gitu. Kemarin kan kita jelaskan bahwa para ulama itu untuk mencari hadis saja 1 sampai tahunan harus datang ke berbagai kota, ketemu orangnya langsung, yang dilakukan 2, mendengarkan dan berjumpa. Harus berjumpa dengan orangnya yang dulu dia bertemu dengan si fulan. Setelah bertemu dicari si fulan, kalau masih hidup, kalau sudah meninggal berarti cukup ketemu yang itu sanadnya. Terus nyambung ya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasul bersabda. Nah, ini namanya sanad ya. Nah, matan itu isi hadis ya, isi hadis. Tapi biasanya kalau kita ceramah langsung hadisnya ya, langsung matanya. Kalau dibacakan sanadnya panjang sekali. Wah, enggak selesai ya. Ini masuk nanti kajian ilmu hadis sendiri ya. Ilmu hadis sendiri ada kajiannya tentang bagaimana mengetahui kredibilitas para sanadnya. Bagaimana kredibilitasnya. Ini masuknya nanti kategori hadisnya sahih atau yang lainnya, di sana ilmunya. Yang kedua adalah matannya. Baru yang ketiga apa? Rawi. Rawi ini yang bertahun-tahun pergi ke berbagai kota mencari orang yang hafal tentang hadis. Ini rawi. Misalkan rawahu Muslim. Berarti Imam Muslim dulu itu melalang buana itu dalam kajian keilmuan untuk mencari orang yang hafal hadis dan sumbernya dari mana. Imam Muslim sama, Imam Muslim juga begitu. Ada hadis di mana telusuri. Masya Allah, sekarang kita belajar hadis mudah ya. Sudah ada sanadnya, ada matanya, ada rawinya, selesai. Nah, kalau sekarang lebih mudah, maka mestinya kajian-kajian itu terus dilaksanakan. Nah, araful isnad, mereka tahu sanadnya. Nah, fa idza sahha isnadul hadis fa huwa sahihun inda alil hadisi wa ghairihi minal ulama. Apabila sanad hadis itu sudah sahih, apabila sanad hadisnya itu sudah sahih, maka menurut ulama ahli hadis itu hadisnya adalah sahih. Fa huwa sahihun. Berarti hadisnya sahih. Yang meriwayatkannya 1 tidak terputus. Kalau terputus berarti sudah mulai ada ketidaksahihannya. Si fulan menerima hadis dari si fulan. Tetapi si fulan ini nggak pernah ketemu sama si fulan ini. Ini kan namanya terputus. Ini nggak pernah ketemu, kau bilang dia berkata kemudian bersabda Rasul SAW, maka namanya terputus, munqati. Sanadnya terputus, tahu-tahu langsung ke sana, nggak ketemu. Ini namanya apa? Terputus sanadnya. Nanti masuk kategori tidak sahih. Yang kedua, kredibilitas para sanadnya. Sikoh apa tidak? Sikoh itu daya ingatnya kuat. Nah, jadi mereka sangat selektif banget. Daya ingatnya itu
itu kuat mereka lakukan dan sebagainya. Tidak ada saz, tidak ada ilat, tidak ada kejanggalan, tidak ada cacat di dalamnya. Nah, ini kajian sendiri ya, kita tidak membahas di sini. Sufyan, nah ini jelaskan. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan huwa Ats-Tsauri al-Imam Az-Zahid al-Abid as-Siqa al-Faqih. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang imam yang zuhud. Nah, berarti seorang ulama ya, seorang ulama yang zuhud, seorang ahli ibadah dan siqah. Siqah berarti daya ingatnya kuat. Faqih, paham tentang ilmu agama. Wa kana lahu ashabu yakhuduna anhu. Nah, banyak pengikut-pengikutnya yang mengambil pendapat dari gurunya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ini. Wa mazhabu masyhurun, mazhabnya sangat terkenal. Yazkarahul ulama'u rahimahullah fil kutubi. Banyak para ulama itu mengambil pendapatnya. Pendapatnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri fil kutubil ladzi yadhkuru fiha madzabil a'immah, yang ada di dalam beberapa kitab yang disebutkan dalam mazhab-mazhab para a'immah, para pemimpin. Katamhid Ibni Abdul Bar. Seperti contohnya ada kitab namanya At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Wal Istizkar lah, dan juga kitab Al Istizkar karya Ibnu Abdul Bar. Wa kitabul Ashraf ala mazhabil Ashraf Ibni Mundir. Ada juga namanya kitab Al Ashraf karya Ibnu Mundir. Al Mahali Ibni Hazm. Ada juga kitab yang namanya Al Mahali karya Ibnu Hazm. Al-Mughni li Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Qadamatil Hanbali. Ada juga kitabnya Al-Mughni karya Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qadamah Al-Hambali wa ghairu haula. Dan juga banyak sekali ulama-ulama dan kitab yang ditulis rujukannya kepada siapa? Kepada ulama besar yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Faqalul Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Ahmad tadi kan di atas menjelaskan begini. Ajib itu liqaumin araful isnada wasahatahu ila akhirih. Imam Ahmad menjelaskan, saya heran kepada satu kaum yang mereka itu paham sanad hadisnya. Mereka paham kesahihan hadisnya, tetapi mereka lebih mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka paham hadisnya, tapi malah mengambil pendapatnya ulama. Mazhabnya inkarun minhu lizalika. Maksudnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu adalah mengingkari pendapat itu. Menolak orang yang mengambil pendapat ulama padahal ada Al-Quran maupun Al-Hadis yang lebih jelas. Ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad adalah ahli hadis. Maka rawahu Ahmad banyak sekali. Sudah jelas salah satu kompetensinya, keilmuannya adalah di bidang ilmu hadis dan juga ahli di bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Wa annahu yu'awwilu ila zahil qulubil ladzi yakunu bil maru kafiran. Nah, kalau sudah hadisnya jelas, sanadnya jelas, kesahihannya jelas, tapi dia lebih memilih pendapat orang lain, lebih memilih pendapat ulama, maka hal itu bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan hati. Hati bisa tersesat.
yang bisa menyebabkan pada tingkatan kekafiran. Kenapa sampai tingkatan kekafiran? Karena hadisnya sudah ada, jelas, sahih, tapi yang diambil bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amatil bil waliyu bihadzal munkaru khususan mimma yantasibu ilal ilmi. Nah, kondisi semacam itu pada umumnya terjadi kemungkaran semacam demikian terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku orang yang berilmu. Menurut beliau ini terjadi pada orang-orang yang mengaku dirinya sudah berilmu, tapi ketika ada hadis mereka lebih memilih pendapat orang lain. Nasabul habaila fi saddi anil ahadi bil kitabi was sunnah wasaddu an mutabiati rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyihi. Menimpa kepada mereka, nah, bisa dibentangkan. Jadi ada mereka itu membentangkan bahasanya habail. Habail itu tali. Hablun itu tali, habail berarti tali-tali. Mereka bentangkan tali-tali. Tali-tali yang bisa menghalangi untuk mengambil Alkitab maupun As-Sunnah. Ada upaya untuk membentangkan batas itu agar tidak langsung mengambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi mengambilnya dari pendapat orang lain. Wasaddu an mutabati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghalang-halangi untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amri wa nahi, dan memuliakan perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu sudah ada upaya menghalangi itu. Benang-benang dibentangkan supaya tidak bisa mengambil langsung dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jangan sampai langsung ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi diambilkan dari pendapat ulama. Sekarang pun kita harus memiliki landasan yang kuat ketika berbuat sesuatu. Ambillah dari Al-Quran, ambillah dari Al-Hadis. Kalau nggak ada di duanya, baru taklid kepada hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau sudah jelas Al-Quran, hadis, maka ambillah itu. Kalau diambil yang lainnya, ini bisa apa? Menyebabkan penyelewengan hati, upaya untuk menghalangi mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamin zalika qaulihum. Oleh karena itu mereka berpendapat la yastadulu bil kitab was sunnah ilal mujtahid. Ada yang berpendapat begini. Tidak boleh mengambil langsung dari kitab, dari sunnah kecuali seorang mujtahid. Nah, tidak boleh langsung ambil dari Al-Quran. Al-Quran surat berapa, ayat berapa, tidak boleh. Hadis dari mana, riwayat siapa, tidak boleh. Karena yang boleh mengambil itu hanya para mujtahid, orang-orang yang berilmu. Ada pendapat yang demikian. Kita silakan mengambil Al-Quran surat berapa, ayat berapa, dibaca. Nanti dibaca tafsirnya, isinya apa. Hadis pun demikian, silakan dibaca. Kemudian apa? Cari takwilnya, apa maksud hadis tersebut. Syukur-syukur mau membaca langsung, ditambah mau ikut kajian, ditambah ikut nyantri, ditambah ikut kajian kitab-kitab itu yang lebih utama. Bisa langsung pada Al-Quran, Al-Hadis, bisa ngaji kepada orang-orang yang memang paham tentang ilmunya. Maka tidak boleh mengambil kitab dan sunnah kecuali para mujtahid. Wal istihad qadin qata. Istihad itu sudah terputus. Istihad sudah terputus. Maka sudah tidak ada istihad lagi. Istihadnya mengikuti zaman dulu. Ini pendapat.
pendapat orang yang mengatakan jangan langsung mengambil Al-Quran maupun Al-Hadis, tapi ambillah kepada ulama. Dan ijtihad sudah terputus, ikutlah ijtihadnya para ulama itu. Kalau kita bagaimana? Saya berpendapat ijtihad belum terputus. Ijtihad terus berkembang. Karena apa? Persoalan umat Islam itu terus mengalami perkembangan dan masalahnya juga ada yang tidak ditemukan pada masa dulu. Ya. Masa dulu nggak ada, Pak. Masa sekarang ada. Contohnya apa? Kita sekarang pakai GoPay, Pak. Apa itu? Transaksi non tunai. Ya enggak? Transaksi non tunai. Kita beli sudah enggak pakai uang langsung datang ke pembeli, tidak. Kita cukup pakai aplikasi, setuju, kirim, transfer, nanti barang datang. Ya enggak? Zaman dulu ada enggak? Enggak ada. Zaman dulu belum ada sampai ke situ. Nah, kalau belum ada, bagaimana hukumnya? Yo, bagaimana hukum transaksi menggunakan non tunai? Kita sekarang masuk ke tol, sudah enggak ambil uang, bayar ya. Tapi apa? Pakai kartu, tempel saja, sudah. Kurangi berapa? Zaman dulu enggak ada. Nah, ini kan persoalan fikih. Persoalannya harus diselesaikan. Bagaimana hukumnya kita bayar pakai non tunai? Masuk tol, tempel, bisa masuk. Enggak nempel kan? Enggak bisa masuk. Oh, bagaimana hukumnya sekarang? Berarti ijtihad itu belum selesai, terus berkembang, terus kayak gitu. Kalau yang hari ini begini, bisa jadi 10 tahun akan datang akan terjadi sesuatu yang berbeda. Maka kalau ada yang berpendapat al-ijtihad qad in qata'a, ijtihad sudah terputus. Saya mohon maaf adalah berpendapat tidak terputus karena terus berkembang. Kajian-kajian juga nanti apa? Terus berkembang, maka hukumnya juga nanti wilayah ijtihadiyah akan terus berkembang sampai ke sana. Hadirin rahimakumullah, yang utama adalah kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau tidak ada, kemudian bagaimana kita mengambil ijtihad para ulama yang sesuai dengan argumentasi kita semuanya. Boleh, tetapi ini misalkan boleh taklid kepada pendapat ulama kalau itu wilayah ijtihad dia. Tapi kalau bukan wilayah ijtihadiyah maka tidak diperbolehkan. Tetapi walaupun terjadi perbedaan pendapat, ingat kita tetap muslim, satu sama yang lainnya harus membangun komunikasi dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat Islam ya satu. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat menyebabkan muslimin jadi rapuh. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.